Apa yang akan Anda dengar bukanlah motivasi kosong ataupun khotbah pengembangan diri yang terselubung. Ini adalah panduan bagi pria yang ingin mendapatkan kembali kekuatan batin mereka, bagi mereka yang lelah mengejar-ngejar dan siap menjadi pemilih. Karena jika Anda memahami cara kerja ego wanita yang menarik, Anda dapat belajar untuk melampaui kendalinya, bukan dengan arogansi, melainkan dengan ketenangan strategi dan kehadiran maskulin yang sejati. Sejak masa remajanya, seorang wanita yang menarik selalu divalidasi. Lirik, pujian, ajakan, pesan. Semua ini membentuk persepsinya tentang dirinya sendiri dan tentang pria. Ini menciptakan ego, perasaan bahwa nilainya berasal dari luar, dan bahwa pria harus bersaing untuk mendapatkan perhatiannya. Dan disitulah kebanyakan pria jatuh. Karena banyak pria, tanpa menyadarinya, memperkuat ego itu dengan berperilaku seperti pengagum, alih-alih setara. Dan ketika Anda melakukan itu, Anda kalah bahkan sebelum memulai. Robert Greene mengatakannya dengan tepat, buatlah orang lain datang kepadamu. Tarik, jangan mengejar. Setiap kali kamu mengejar, kamu menegaskan kekuatan mereka. Setiap kali kamu tetap fokus, diam, dan selektif, kamu membalikkan dinamikanya. Karena pria yang tidak mencari validasi menjadi misteri, dan misteri selalu menarik. Kunci pertama, kelangkaan sejati ini bukan tentang berpura-pura tidak tertarik, tetapi tentang hidup dari tempat di mana perhatianmu berharga. Ketika seorang wanita menyadari bahwa kamu tidak bereaksi terhadap kecantikannya, bahwa kamu tidak terburu-buru untuk menyenangkannya, egonya pun terguncang karena kamu tidak mengikuti naskah orang lain. Dan disitulah ketertarikan sejati dimulai, bukan ketika kamu berusaha untuk disukai, tetapi ketika kamu menunjukkan bahwa energimu selektif. Kunci kedua, investasi emosional. Terbalik, banyak pria berinvestasi terlalu banyak, terlalu cepat, pesan, perhatian, energi tanpa menyadari bahwa mereka sedang menunjukkan kebutuhan. Pria yang memiliki kekuatan emosional hanya berinvestasi ketika orang lain juga melakukannya. Bukan karena dingin, tetapi karena kejelasan. Jika dia berusaha sungguh-sungguh, Anda merespons. Jika tidak, Anda melanjutkan tanpa drama. Ketenangan itu tanpa reaksi itu meruntuhkan struktur egonya. Karena dia tidak bisa mengendalikan Anda secara emosional. Dan ketika dia tidak bisa mengendalikan Anda, dia mulai menghormati Anda. Kunci ketiga, kehadiran yang hening. Anda tidak perlu membuktikan bahwa Anda kuat, cukup hadir secara sadar. Tatapan Anda, nada suara Anda, napas Anda yang tenang, semuanya mengomunikasikan penguasaan batin. David Deida menyebutnya kehadiran pria superior. Keadaan di mana Anda tidak mencari persetujuan karena Anda sudah menyetujui diri sendiri. Seorang wanita bisa menolak kata-kata, tetapi tidak pernah menolak energi pria yang tidak mencari apapun. Karena energi itu langka, dan langka itu magnetis. Kunci keempat, hancurkan naskah. Setiap perempuan dengan ego yang besar memiliki naskah yang telah dipelajari. Ia mengarahkan, ia mengevaluasi, ia memutuskan. Tugas Anda bukanlah mengkonfrontasi naskah itu, melainkan menulis ulangnya. Saat ia menggunakan sarkasme, jangan bereaksi. Saat ia menguji batas kemampuan Anda, tetaplah fokus. Saat ia mengabaikan Anda, jangan mengejarnya. Ketenangan Anda adalah pukulan terkuat yang dapat Anda berikan. Karena ego mencari konflik, tetapi Anda membungkamnya. Dan dalam keheningan itu, karakternya mulai runtuh. Kunci kelima, penilaian selektif. Pria tanpa standar menjadi mudah ditebak. Anda tidak, Anda memiliki batas. Jika ia terlambat, Anda menyadarinya. Jika ia tidak sopan, Anda memperbaikinya. Jika ia berusaha mendominasi Anda secara emosional, Anda tidak bereaksi. Ini bukan tentang mengendalikannya, tetapi tentang mempertahankan kode Anda. Ketika seorang wanita melihat Anda tidak menoleransi perilaku biasa-biasa saja, dia mengerti bahwa Anda berada di level yang berbeda. Anda bukan lagi sekadar salah satu dari mereka. Anda adalah cermin yang menunjukkan di mana ia kehilangan keseimbangan. Kunci keenam, permainan perhatian. Ketertarikan bukanlah garis lurus, melainkan tarian antara ketertarikan dan misteri. Terkadang Anda mendekat, terkadang Anda menarik diri, bukan untuk memanipulasi, tetapi untuk menjaga ketegangan emosional tetap hidup. Pergantian. Ini menciptakan apa yang disebut psikologi sebagai imbalan variabel.
perasaan tak terduga yang membuat pikiran tetap terlibat. Jangan selalu menawan atau selalu menjauh. Jadilah keduanya di waktu yang tepat. Itulah perbedaan antara disukai dan tak terlupakan. Kunci ketujuh, keaslian yang brutal terkadang. Hal terkuat yang dapat Anda lakukan adalah mengatakan kebenaran yang tak seorang pun berani katakan. Bukan dengan agresi, tetapi dengan ketenangan. Jika Anda melihatnya menggunakan sarkasme sebagai pembelaan, katakan saja. Jika dia menghindari bersikap jujur, tunjukkan dengan elegan. Bukan untuk mempermalukannya, tetapi untuk menunjukkan bahwa Anda melihatnya. Dan ketika seorang wanita merasa seorang pria melihatnya tanpa rasa takut, egonya tak lagi mampu bertahan, karena topengnya kehilangan makna. Kunci kedelapan, kekuasaan tanpa kebutuhan ego. Wanita hidup dari kendali, tetapi ketika Anda menghadapinya tanpa rasa takut kehilangan, ego itu runtuh. Kekuatan sejati bukanlah memenangkan seseorang, melainkan merasa baik-baik saja meskipun Anda tidak. Ketika seorang wanita merasa kedamaian Anda tidak bergantung padanya, pikirannya berubah. Karena dia tak bisa menawarkan apa yang sudah Anda miliki, kepuasan. Dan pada saat itu, Anda bukan lagi sekadar pesaing. Anda adalah tantangan emosional. Seorang pria bebas, arah dan tujuan. Penutup, keseimbangan akhir merusak ego seorang wanita menarik, bukanlah menghancurkannya, melainkan mengungkap kepalsuan di baliknya. Menunjukkan bahwa Anda tidak jatuh cinta pada karakternya, melainkan Anda melihat orangnya. Dan dari sana, semuanya berubah. Karena ketika Anda tidak memuaskan ego, Anda memaksakan keaslian untuk muncul. Itulah kekuatan, itulah kehadiran, itulah maskulinitas yang sadar.